في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara-saudara, kenapa tempat ini begitu penting ya? Ini yang namanya pohon papirus. Inilah bahan Alkitab pertama kali. Sehingga kenapa Alkitab itu bertahan bisa ratusan tahun, ribuan tahun. Karena bahannya dari kertas ini. Nanti kita akan saksikan bahwa Alkitab kita bisa bertahan lebih dari ribuan tahun karena kertas ini nggak bisa rusak. Jadi begitu dia dimasukkan ke air misalnya, itu nanti bisa baik kembali. Beda kalau kertas modern dimasukkan ke air, hancur. Nanti kita akan melihat cara membuatnya. Tempat ini penting sekali karena ini satu-satunya tempat ya di mana cara membuat papirus itu diperagakan. Dan dari kata papirus itu menjadi kata paper dalam bahasa Inggris. Nah, pertama harus saya sampaikan, di mana ayat Alkitab yang berbicara tentang papirus pertama kali. Kita bisa membaca misalnya dari kitab Ayub pasal 8 ayat 11. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat? Dan mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air. Ini tumbuh di rawa. Kata pandan di sini, terjemahan bahasa Indonesia, itu karena di Indonesia tidak ada pohon papirus seperti ini. Di Tomohon ada yang mirip, tapi itu bukan papirus, ya. Mamirus bukan papirus ya. Ini. Dan ini bentuknya ini segitiga, mirip apa? Piramid. Ya, mirip piramid. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, kita bisa membaca misalnya dari ayat pertama yang berbicara tentang papirus itu dari Keluaran pasal 2 ayat 3. Saya baca. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ini bicara tentang apa? Tentang Musa yang disembunyikan. Itu disebutkan dalam peti pandan dalam bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya itu adalah peti papirus. Papirus itu bahasa Ibraninya adalah gumi. Maka peti pandan itu adalah tebat gumi. Pertanyaannya, kenapa papirus? Kenapa peti tempat di mana Musa disembunyikan ditaruh di tepi papirus? Karena aroma dari papirus itu ditakuti oleh buaya-buaya di sungai Nil. Jadi luar biasa. Jadi maka bayinya Musa itu aman. Ketiga, satu ayat lagi. Saya ingin baca dari Yesaya 18 ayat 2. Yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan. Masa pandan bisa dibikin perahu? Karena bahasa Indonesia tidak mengenal tumbuhan papirus. Itu aslinya Ubekele gumi. Dan di perahu-perahu, perahu itu keli dalam bahasa Ibrani. Dari papirus. Jadi perahu-perahu itu di sini digambarkan mengarungi permukaan air. Pergilah hai utusan-utusan yang tangkas kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai.
Ini juga bicara tentang Mesir. Jadi artinya 3 ayat yang saya sebutkan tadi menceritakan eksistensi tentang papirus. Kenapa? Kapal-kapal itu atau perahu-perahu pandan. Perahu maksudnya bukan perahu besar. Perahu-perahu yang mengarungi sungai Nil itu. Karena dengan dilapisi daun papirus itu tidak diserang oleh buaya. Jadi ini salah satu fungsinya papirus. Yang pertama melindungi kapal-kapal atau perahu-perahu di sungai Nil itu dari serangan buaya. Yang kedua, kisah tentang bayi Musa yang disimpan di peti papirus. Sekarang kenapa? Ketiga, ini menjadi bukti tentang keakuratan Alkitab. Tuhan seolah-olah sudah menyiapkan selain perkamen itu kulit binatang yang dihaluskan, nanti kita bisa lihat waktu kita ke Israel. Nah, Alkitab kita itu baru dijilid, itu awal abad keempat. Namanya Kodek. Makanya kalau di seminari atau di sekolah teologi kita mengenal namanya Kodek Vatikanus, Kodek Sinaiticus yang ditemukan di Biara Sinai, Kodek Alexandrinus dan seterusnya. Itu ditulis kira-kira sejabat keempat. Sebelum itu tulisan itu dalam bentuk papirus seperti ini. Karena itulah maka tahan zaman, ya, tahan zaman. Dan saudara-saudara sekarang era digital. Alkitab kita sering dituduh palsu dan sebagainya. Sekarang Anda dengan modal HP dan pulsa 100.000, Anda sudah bisa keliling dunia untuk mencari bukti bahwa Alkitab kita itu sesungguhnya bisa diyakini karena dibuktikan itu firman Tuhan yang terpelihara. Cukup Anda membaca WWEarly Bible Papyri. Nanti Anda akan ketemukan misalnya di situ ada kode-kode P52. Itu papirus 52 itu artinya kode naskahnya. Itu ditemukan di Mesir. Jadi isinya separuh dari Injil Yohanes. Itu berasal dari tahun 115 Masehi. Rasul Yohanes wafat di Efesus tahun 96 Masehi. Maka hanya ada jarak sekitar 18 di bawah 20 tahun dari penulis aslinya. Nanti kalau ada tulisannya misalnya P46, Anda klik di situ P46, muncul angka-angka. Ini surat Roma, ini surat Korintus contohnya ini. Nah inilah salah satu teks Alkitab yang sangat tua. Ini sekarang disimpan di Jenewa, Biblia Bodmeriana di Jenewa. Ini dari surat Roma. Jadi bentuknya sudah mulai rusak-rusak begini karena 2000 tahun usianya. Ini asalnya dari tahun 85 Masehi. Sementara Rasul Paulus wafat di Roma tahun 67. Hanya ada jarak 18 tahun. Nah, siapa sekarang yang bilang Alkitab itu palsu? Karena dokumennya bisa lengkap. Dan ini bahasa Yunaninya semua huruf besar. Tidak ada titik-titik diakritik untuk tanda baca, belum ada kan? Tapi orang belajar bisa mengerti maknanya. Anda bisa lihat dan di sini tidak ada titik koma. Jadi bahasa Yunani kuno untuk menulis Alkitab itu tidak ada titik komanya. Jadi misalnya NRK in holokos ke holokos in prostonteon kitios in holokos, itu tidak ada titik komanya. Tetapi sejak abad 15 diberi titik koma, tanda baca, lalu diberi pasal dan ayat itu sekitar tahun 1500. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kenapa penting sekali kita melihat bagaimana cara membuat papirus, karena dengan itu kita belajar sejarah Alkitab kita sendiri. Saya kira itu ya. Semoga dengan penjelasan nanti bagaimana cara membuat papirus, kita bisa sampaikan kepada teman-teman kita di Indonesia pentingnya untuk memahami sejarah kuno penulisan Alkitab. Ta'ala ya Sadiqi. Syukran. Ini mungkin di Indonesia ada pohon mirip ini. Karena saya dengar ini dari Bapak Ibu. Tapi yang penting di pohon ini bukan yang kelihatannya. Yang penting itu yang di dalamnya. Itu yang paling penting. Karena kertas terbuat dari dalamnya papirus. Yuk kita lihat gimana caranya membuat kertasnya. Kita potong dulu.
Kita bersihkan kulitnya luar. Kalau kulitnya luar papirus ini kita pakai untuk membuat sepatu, tali, keranjang seperti keranjang Musa. Kenapa keranjang Musa dari papirus? Karena papirus ini kalau campur sama air ada bau. Dulu ada buaya di Sungai Nil dan buaya takut dari baunya papirus. Artinya bayi Musa jadi aman dari buaya yang di Sungai Nil. Oke, jadi kita potong ini seperti lembaran-lembaran. Tapi kalau lembaran ini lembat. Kenapa? Karena ada banyak air di dalamnya. Ini karenanya kita harus mengeluarkan air. Sekarang jadi lebih fleksibel, lebih kuat. Lalu taruh di dalam air seminggu untuk dapat warna ini. 2 minggu dapat warna coklat kayak gini. Oke. Lalu kita lihat gimana caranya. Ambil kain. Lalu ada lembaran vertikal, satu horizontal. Satu vertikal, satu horizontal. Kayak gitu ya. Tapi tidak pakai lem. Tapi bisa satu tempel sama yang lain karena ada sedikit gula di dalamnya. Lalu sampai akhirnya dia ditutupi oleh kain juga. Lalu pakai mesin press. Tapi zaman dulu tidak ada mesin press kayak ini. Lalu mereka pakai apa? 2 buah batu yang berat supaya bisa tempel. Hasilnya sesudah 1 minggu, kayak gini, kertas papirus asli. Gimana kita tahu ini asli atau palsu? Kalau lihat di sini di lampunya bisa lihat ada horizontal sama vertikal ya. Ini aslinya, ini asli. Kalau yang asli tahan air. Yang asli bisa dicuci seperti baju. Karena memang dulu juga mereka bikin baju dari papirus. Oke. Kalau di rumah ada seperti anjing, kucing, anak kecil, cucu, mereka main dan merusakkan kertasnya, gimana caranya memperbaiki itu? Cuma pakai sedikit air, lalu bisa tempel lagi. Kayak gini. Lihat. So, seperti yang baru. Betul? Oke, seperti yang baru. Ini pohon suci di zaman dulu. Kenapa? Karena rumputnya sini kayak matahari. Dulu matahari itu dewa namanya Ra. Juga kalau di sini bentuknya kayak apa? Piramida. Artinya hidup selama-lamanya. Ini karenanya Firaun membuat piramida karena mereka pikir jiwa mereka akan hidup selama-lamanya di dalam piramidanya. Ini karenanya ada bentuk piramida. Jadi walaupun ini bentuknya seperti yang di Indonesia, tapi yang penting itu yang di dalamnya. Karena beda, jauh beda. Memang ya. Jadi mungkin ini ada banyak negara yang mungkin ada pohon kelihatannya kayak ini. Walaupun di sini di Mesir juga banyak pohon yang kelihatannya seperti papirus, miripnya papirus. Tapi cuma satu papirus yang kita bisa membuat kertas dari itu. Karena kita sudah lihat prosesnya gimana. Kalau cek masih ada sedikit gula. Iya. Itu karenanya papirus penting di zaman dulu. Karena semua tulisan dulu di masa Firaun, di masa Yunani, di masa Romawi, di masa Koptik dituliskan di atas kertas papirus. Versi pertama dari Alkitab dituliskan di atas kertas apa? Papirus, memang. Karena ini bisa tahan ribuan tahun. Jadi kalau mau sesuatu yang ribuan tahun itu bisa pakai kertas ini. Ini karenanya dituliskan di atas Alkitab. Kertasnya ini ya. Oke. Jadi kalau Mesir sekarang, apakah ada banyak pohon papirus? Sebenarnya tidak terlalu banyak. Zaman dulu lebih banyak daripada sekarang. Jadi sekarang tidak ada banyak pohon papirus. Ini karenanya itu sesuatu yang paling penting buat kami di sini. Ini karenanya pemerintah yang menjaga pohon ini. Jadi bukan kita bisa beli dari jalan, tidak. Ini pemerintah yang itu bagiku untuk tempat-tempat yang memiliki pemerintah. Sudah mereka bisa pikir. Apa? Ya, yang ada di luar jalan itu yang dari kulitnya luar pisang. Karena mereka ambil itu kulitnya luar pisang. Lalu tempel pakai lem. Lalu stampnya ini yang terbuat di Cina.
Jadi gimana kita bisa tahu yang dari Cina tidak akan lihat yang vertikal sama horizontal. Kayaknya itu satu lembaran. Oke. Juga kalau dari Cina tidak bisa tahan air. Kalau masuk air rusak. Kayak itu yang meleleh. Kayak es batu meleleh kayak gitu ya.